Hai, berjumpa kembali dengan kami Yayasan Aurika Surabaya. Kali ini kita akan mengobrol dengan Pak Yu. Kita sapa dulu Pak Yu. Hai Pak Yu, selamat siang Pak Yu. Selamat siang Bu Iva. Oke, masih puasa Pak Yu? Tetap semangat ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke. Insya Allah. Pak Yu, kan kemarin saya melihat status di IG gitu ya, di IG sama di FB Yayasan Aurika. Dan kali ini Aurika itu di dalam FB, di dalam flyer itu ada unggahan gitu ya, yang ada pengumuman bahwa akan mengadakan workshop gitu ya Pak Yu. Biasanya kan workshopnya ini yang berbeda adalah biasanya workshopnya ini kan tentang auditory verbal terapi gitu ya. Tapi di flyer itu tentang ABA VB gitu Pak Yu. Kenapa ini kok jadi berbeda Pak Yu? Ya oke Bu Iva. Ya memang kalau kita berbicara selama ini Yayasan Aurika itu memang habilitasi untuk anak gangguan pendengaran dengan metode auditory verbal terapi, sehingga memang seringkali ketika kita menyelenggarakan workshop, seminar atau pelatihan itu memang lebih banyak kisaran materi-materinya ya tentang auditory verbal terapi gitu ya. Tapi kali ini insya Allah nanti di bulan Juni, tanggal tepatnya 10 Juni sampai dengan 11 Juni, 10 dan 11 Juni, jadi 2 hari kita menyelenggarakan workshop ABA VB gitu ya. Nah kalau mau ditahu ABA VB itu memang yang kita banyak tahu bahwa ABA VB ya memang untuk anak autis gitu ya, lebih banyak untuk anak autis atau anak-anak yang mengalami keterlambatan dalam perkembangan berbicara karena faktor perilaku. Nah inilah yang kemudian mendasari Aurika kali ini menyelenggarakan workshop yang berbeda dari biasanya, yaitu yang biasanya FET sekarang mengambil ABA VB. Adalah dikarenakan di beberapa tahun akhir ini itu di Aurika tidak lagi hanya melayani anak-anak dengan murni gangguan pendengaran saja. Tapi ada beberapa anak yang datang ke Aurika, mereka selain gangguan pendengaran, mereka mengalami multi isu, ada yang mengalami autis, ada yang gangguan pendengaran plus autis, ya maksudnya gangguan pendengaran plus autis, kemudian ada yang gangguan pendengaran plus ADHD atau ADD, gitu. Jadi memang ada gangguan penyerta perilaku. Nah, dari sini yang kemudian membuat kita ada tuntutan nih untuk belajar bahwa bagaimana kita tetap menerapkan FET sebagai model metode dasarnya dalam habilitasi untuk anak-anak gangguan pendengaran, tapi kita juga perlu belajar bagaimana untuk meminimalisir perilaku yang mereka alami ya, khususnya untuk anak-anak yang multi isu ini, sehingga FET akan tetap bisa berjalan lebih maksimal. Karena pada dasarnya kalau anak-anak masih ada masalah perilaku dan masalah perilaku itu belum terselesaikan, otomatis untuk mengikuti FET konsentrasi mereka akan masih sangat terganggu gitu. Makanya kali ini kita menyelenggarakan workshop ABA VB ini, selain kita ini teman-teman dari Aurika juga belajar, kita juga memberikan kesempatan mungkin untuk orang tua yang punya putra-putrinya multi isu atau bahkan mungkin hanya bukan dari luar bukan hanya di Aurika, dari luar Aurika yang mereka ingin belajar tentang ABA VB, kita memberikan kesempatan untuk itu. Begitu Bu Eva. Nah, untuk penyelenggara workshop ini ABA VB ini ya Pak Yu, ini bekerja sama dengan lembaga apa Pak Yu? Ya, jadi untuk pelaksanaannya Yayasan Aurika bekerja sama dengan Puzzle E-Center yang insya Allah kalau saya tidak salah ini ada di Bintaro, dan terbaru mereka baru buka cabang di Bandung ya, di Bintaro dan di Bandung. Begitu Bu Eva. Nah kalau untuk materinya nanti Pak Yu, ABA VB ini tentang apa Pak Yu? Kita kan perlu tahu ya, sebelum kita ikut mungkin Pak Yu bisa memberikan pemahaman sedikit tentang materi apa, gambarannya seperti apa ABA VB nanti ini. Ya, jadi gini, kalau terkait materi itu kita akan bagi menjadi 2 hari Bu Iva.
Jadi di hari pertama itu terkait materi dan diskusi, kemudian di hari kedua nanti akan full role play dan praktek di grup kecil gitu ya. Jadi nanti ada role play di depan, terus kemudian dipraktekkan di masing-masing kelompok. Jadi di hari kedua lebih banyak diharapkan semua peserta akan bisa mempraktekkan langsung strategi yang kita ajarkan bagaimana nantinya bisa menerapkan ABA-VIBI ini. Nah, di hari pertama, insya Allah materi yang akan dibagikan itu adalah bagaimana menangani problem behavior anak. Kemudian yang kedua, metode dasar dari ABA-VIBI itu seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah tips membuat anak biar bisa verbal atau vokal. Nah, harapannya kan anak-anak dengan gangguan perilaku yang mereka masih ada permasalahan dalam berkomunikasi, berbicara verbal, ini nantinya melalui penerapan workshop ABA-VIBI ini, anak-anak kan bisa berbicara secara verbal atau secara vokal. Nah, di hari keduanya, seperti yang sudah disampaikan tadi, role play dan di grup kecil tadi, itu kita akan membahas tentang studi kasus problem behavior, bagaimana kita mempelajari tentang problem behaviornya, terus kemudian strateginya baik pairing, instructional control maupun reinforcement. Dan di sesi yang berikutnya ada pelatihan untuk membuat anak vokal, yaitu dengan mentek dan echoic. Apa seperti apa, insya Allah nanti bisa saja langsung ya, nanti aja ya, bergabung di workshop saja biar nanti tahu lebih banyak tentang itu gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah pelatihan yang non vokal. Jadi selain dilatih secara vokalnya untuk menghasilkan komunikasi secara verbalnya, ada juga vokalnya untuk mengontrol perilakunya, yaitu di visual perception dan matching to sample, kemudian listening to responding, dan imitasi. Itu materi-materi yang akan kita bahas selama 2 hari di workshop ABA-VIBI itu nanti. Menarik ya Pak Yo ya. Ayo mari kita ikut gitu ya. Mari kita ikut semuanya. Mendaftar. Nah, sekarang kalau mendaftarnya Pak Yo, kalau mau mendaftar bagaimana caranya Pak Yo? Ya. Jadi yang jelas harus melunasi investasi dulu. Ada investasinya Bu Iva, nanti transfernya by rekening saja ke saya. Nanti yang berminat bisa japri saya, gitu ya. Nanti kita tulis di kolom deskripsi nomor yang akan bisa dihubungi, gitu ya. Cuman yang jelas kita ada pembagian 3 termin bulan, ya, 3 termin bulan yang membedakan mengenai harga pendaftaran, terus kemudian fasilitas apa yang didapatkan. Nah, kalau mendaftar dimulai, kebetulan kita buka mulai bulan Maret kemarin Bu Iva, dan ini masuk bulan April ya, dari bulan yang kedua, itu pembayaran masih di 1.700.000. Kemudian apa fasilitasnya? Tiket mengikuti workshop, kemudian materi, sertifikat, plus buku ABA-VIBI. Ini adalah buku yang ditulis langsung oleh narasumber kita nanti. Ya, jadi itu yang kemudian di bulan Mei itu harga tetap sama di 1.700.000, cuman bedanya hanya mendapatkan tiket, materi, dan sertifikat, tidak mendapatkan bukunya, begitu ya. Nah, sementara di bulan Juni berarti early bird-nya sudah habis gitu ya. Udah tinggal pembayaran harga normal itu sekitar 2 juta, itu tiket, materi, dan sertifikat. Nah, nanti kalau sudah melakukan transfer, terus kemudian mengirimkan bukti transfernya, kita akan kirimkan link untuk mengisi formulir pendaftarannya dan bergabung di grup WA nantinya untuk grup diskusi. Begitu Bu Iva. Jadi segera mendaftar, kita tunggu gitu ya Pak Yo, akan ada banyak informasi dan ilmu yang akan didapat di sini ya Pak Yo, untuk anak-anak kita terutama. Ayo mendaftar, ayo. Nah, yang terakhir Pak Yo, ya, sebenarnya narasumbernya ini siapa Pak Yo, atau pembicara workshopnya itu siapa? Ya, mungkin kalau di antara teman-teman atau sahabat Aurika atau di luar Aurika yang sedang nonton pernah mendengar nama Bu Ruri Suryawinata, gitu ya. Siapakah Bu Ruri? Jadi nanti narasumber kita adalah Bu Ruri
Suryawinata. Beliau ini termasuk salah satu yang memiliki certified tentang behavior analysis. Jadi kalau mau nama lengkap beliau Ruri Suryawinata MSc MEd BCBA gitu ya. Nah, ini beliau dapatkan di tahun 2016 dengan mengambil master edukasinya di bidang Applied Behavior Analysis di School of Education Arizona State University itu. Tapi sebetulnya beliau ini basically-nya bukan orang-orang dari pendidikan luar biasa sebetulnya. Tapi beliau ini adalah lulusan sarjana kimia dari ITB, bahkan beliau sempat mengambil S2 juga di bidang engineering dan business management. Kemudian beliau sempat bekerja di bidang industri otomotif dan menjadi konsultan manajemen. Ini sudah luar biasa sebetulnya beliau di sana, tapi ketika beliau dikaruniai putra yang ketiga dengan ada gangguan diagnosis autisme, beliau akhirnya merasa tidak mendapatkan support waktu itu dari terapi-terapi yang ada, dan ketika beliau keliling negara-negara mengikuti suami waktu itu, beliau mengenal ABA dan tertarik untuk akhirnya mendalami mengambil S2 ABA ini begitu. Nah, di tahun 2017 setelah beliau menyelesaikan S2 ABA-nya, kemudian beliau mulai support banyak orang tua melalui kegiatan webinar, workshop atau pelatihan, dan terakhir di tahun 2021 kemarin itu beliau akhirnya mendirikan Puzzle E yang ada di Bintaro, dan yang terbaru 2023 kalau nggak salah ya, ini 2023 awal ini beliau mendirikan di Bandung. Itu Eva. Wow, luar biasa ya pembicara kita, narasumber kita, Pak. Betul. Nah, sebelum kita akhiri, ada yang disampaikan Pak Ayu, mungkin mengajak ayo kita mendaftar. Silakan ya, Pak Ayu. Kalau mau ikut biasanya ini temannya jauh ya, lebih sering banyak di Jakarta, di Bandung gitu kan, mereka senternya ada di sana begitu. Mumpung lagi ada di Surabaya, yuk yang ada di area Surabaya, Sidoarjo atau seputaran wilayah Jawa Timur, monggo bergabung dengan kami untuk bersama-sama belajar tentang apa sih ABA VB dan bagaimana kemudian nanti bisa menerapkan ke putra-putrinya. Itu Bu Iva. Itu saja sih Bu Iva. Terima kasih Pak Ayu atas waktunya, dan jangan lupa seperti yang disampaikan Pak Ayu, segera mendaftar. Ya, karena tinggal berapa bulan lagi ya Pak Ayu. Selain itu biasanya ini kalau sudah masuk bulan kedua gini cepat habis Bu Iva. Ini tinggal dari beberapa 60 seat ya 60 seat itu sudah 20 terisi, tinggal 40 seat saja. Ya. Jadi segera mendaftar karena pasti akan banyak sekali seat-seat yang akan banyak juga isinya ya Pak Yo. Segera habis. Segera habis. Terima kasih Pak Yo atas waktunya. Nanti kita bertemu lagi jika ada hal yang baru lagi yang bisa kita obrolkan. Terima kasih Bu Eva. Baik, sampai jumpa lagi pada tema-tema yang menarik berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.